Oh ternyata gue overthinking nih, kata gue boleh Oja. begini. Gak, emang gitu, ada bro. yang gak paham kalau itu sarkasm ada. Halo teman-teman setia MLD, kembali lagi di MLD Podcast bersama gue Oza Rangkuti. Terima kasih setelah yang kemarin menonton topik soal gaming dan cancel culture. Tapi sekarang kita membahas topik yang lebih dekat dengan gue kayaknya, yaitu healing gitu ya kan. Karena jujur healing zaman sekarang tuh udah bener-bener culture yang mungkin wajib untuk dilakukan gitu ya. Karena ini terus terang, ini true story gitu. Kemarin gue stand up di Bali teman-teman. Terus gue nanya ke penonton gitu. Yang dari Jaksel tepuk tangan itu tepuk tangan semua gitu. Gue pikir banyak FWB putus di Jaksel. Gue kira jadi kan mereka perlu ke sana gitu. Nah sebenarnya maksud gue healing tuh apa ya kan? Dan kenapa nggak ada dari dulu dan baru deh sekarang gitu. Seharusnya tuh kayak gimana healing yang benar, dan sebenarnya makna healing sendiri tuh yang tepat tuh kayak gimana gitu. Makanya hari ini kita akan membahas healing dengan orang-orang yang cukup mengerti healing lah. Pertama Bapak Hasan Askari ya. Thank you Bang Lumayan ini dan kedua adalah Bapak Tata Muslim, lu ngerti healing Bang? Maksudnya ada healing di Madura. Kenapa langsung daerah? Ya healing ngerti juga bro. Ngerti juga lah healing lah ya. Ya jangan ke Bali terus lah. Madura juga bisa untuk healing. Healing bro. Kan mau sepi kan? Oh iya. Ya kan healing mau tenang, mau sepi. Iya Ya, sih. Di Madura Iya. best place bro. Zen ya di Madura ya. Sebelumnya ini karena sudah mendekati endemi, kita mengingatkan untuk para penonton untuk memakai slot boosternya dan juga tetap menjaga prokes seperti kita di sini tadi sudah di swab test semua, dan juga kita mengingatkan untuk memfollow Instagram @MLDspot, subscribe MLD Spot TV, dan juga dengarkan MLD Podcast di Spotify. Subscribe. Sorry, Anda ahli Jaksel loh bro. Kita lebih bahasa Inggris Anda gak boleh salah bro. Kita kan biasa ngomongnya subs for subs Bang. Jadi kita gak tahu tuh. Sekalian aja kayak YouTuber kampung tuh. Subrek. Jangan lupa subrek. Sebelum mulai kita dari audience dulu Bang. Kita biasanya tuh menurut audience healing tuh seperti apa. Jadi sebenarnya kita spesifik, maksudnya akan luas di healingnya. Karena kan healing lagi ngetren banget sekarang gitu. Kayak mungkin kalau bagi orang-orang mungkin seusia kita mungkin kayak kadang kayak bercanda gitu, kayak lu nginep lu, ya gue bisa healing, konteksnya bercanda kan. Tapi kalau gue deketin cewek Gen Z Bang Hasan ya, dia bener-bener kayak jangan besok gue gak bisa gitu, mau ngapain lu, healing. Terus besok di Instastory dia bener-bener emang dia di hotel sendiri gitu. Hotel sendiri? Dia di hotel sendiri terus kayak ya udah ada lagu-lagu pakai rooftop. Di gorden biasanya. Di gorden atau nggak di dinding atap kamar. Itu alasan DPR mau ganti gorden bro. Bukan. Bukan. Instastory biar bagus. Capek sama rakyat. Work life balance sebagai wakil rakyat tidak friendly gitu ya. Iya kan siapa tahu anggota DPR oversleep. Iya. Itu kan gejala depresi oversleep. Oh iya. Benar. Overwork harusnya bro. Iya. Kalau oversleep. Tidur. Mungkin kan ada yang lagi libur Bang. Iya kalau liburan kan boleh oversleep. Iya. Tapi gitu Bang. Kadang misalkan kita deket sama cewek kita kan mau nemenin gitu Bang. Kayak kamu di mana gitu. Di hotel nih healing gitu. Aku kesana ya. Sama dia gak boleh karena kayak aku lagi mau healing gitu, tolong. Oke. Gitu. Bukan kan. Kode itu ya kayak. Bukan. Aku di hotel sendiri nih. Pasti kan kalau orang dulu mikirnya kayak kode nih. Gitu kan, ternyata kayak pas aku kesana ya. Enggak, aku mau healing. Ternyata memang, buat mereka memang beneran ada kayak begitu. Nah itu yang akan kita close di sini. Nah pertama jadi kemarin di Instagram kita udah nanya, kira-kira lu healing ngapain gitu. Nah kata @ramalbsd, drakoran sama istri. Oke lah. Quality time. Oke lah, drakoran. Quality time. Ya asal di platform streaming yang benar gitu. Iya. Jangan. Kalau di layar kaca 21. Iya kayak healing Anda. Ganul. Bener, jangan. Iya, itu healing orang kan beda-beda. Iya. Nah, berikutnya @Hanif Maulanaf, main game currently rocks dia bilang. Main game sebenarnya. Rocks itu ROX ya. Ragnarok online itu ya. Ragnarok online ya. Iya. Currently, yang lagi dimainin ROX gitu. Ragnarok online itu. Benar.
Nah berarti itulah dari Itu healing tadi. Itu healing buat dia. Iya, ada yang nganggep itu healing. Itu healing buat dia. Iya. Gitu. Nah sama satu lagi Mbak Imah makannya enak ya. Terus Iya. maksud gue Bro, standar tolong lah. dong, nama akun itu. Nama akunnya siapa? Mbak Imah. Mbalmah. Ombal. Tak Mbal. kira nama akunnya makan enak. Ada makan enaknya. Bukan. Enggak, makan enaknya healingnya. sebagai metode Oh, healing. Metode healingnya healingnya. makan enak dia bilang Iya, iya. gitu. Ada orang yang begitu ya bro. Nah pertama dari definisi dulu Bang Hasan. Sebenarnya healing tuh apa sih dan sebenarnya perlu gak sih healing gitu? Nah ini tanya yang dia aja kalau ini. Enggak. Aku pengen Bang Muslim dulu. Bang Muslim Iya. ini yang ngajak aku bikin konten Are We Okay. Iya. Nah oh iya benar. Aku Bang Muslim. Kalau ini kalau menurut pribadi ya, in my humble opinion ya, Im Hafo. kata Adriano, kalau humble lu gak usah opini dong. Healing tuh ya kalau bahasa zaman dulu itu refreshing bro. Oke. Sekarang aja sosokan. Refreshing. Iya karena kalau Iya benar. healing tuh kayak, wih ada apa nih? Gitu bro. Iya. Tapi kalau zaman dulu kan mana nih refreshing. Tapi ya kalau menurutku healing tuh ya penyegaran pikiran dari kerja. Ya gak harus overwork juga. Kalau bahasa Anda kan overwork, stres. Ya sebenarnya kalau dia misalnya Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu ya dia gak terlalu stres tapi dia menganggap kesentul makan cilok healing, ya gak apa-apa jangan dikatain bro. Sotong. Iya makan soto. Refreshing ya. ya. Kalau sederhananya bagi aku adalah ya break dari rutinitas. Break dari Untuk rutinitas. nge-refresh lagi pikiran. Iya. Yang udah numpuk. Yang gak harus nunggu stres banget. Yang gak harus yang overwork gaji Nah kecil. itu dia. Iya, Berarti iya. definisi healingnya tuh udah geser ya Bang ya. Karena kalau kita lihat di di definisi soal healing sendiri itu kan heal itu kan menyembuhkan. Menyembuhkan dari apa? Dari yang dulunya sakit gitu. Iya. Kalau ada pain, ada sakit, Iya. baru kita berobat atau menyembuhkan diri. Dan memang proses berobat atau menyembuhkan, bukan berobat ya, menyembuhkan diri kita dari rasa sakit, memang tiap orang tuh punya yang efektif masing-masing. Oke. Ada yang emang butuh quality time, ada yang emang butuh recharge. Kalau dia misal introvert, dia spend too much time dengan orang banyak. Aku mau recharge lagi nih, aku mau menyendiri dulu sehari 2 hari. Itu emang gitu, benar beda-beda. Tapi kalau yang makan sebuah bentuk healing, itu aku nggak pernah denger gitu. Makan sebuah bentuk healing. Boleh lah liburan ke Bali itu sering lah ya. Ya itu cuman salah kata aja sebenarnya, pinginnya refreshing karena dia penat, bukan sakit ya kan. Penat. Bukan sakit ya berarti. Bukan sakit. Kalau sakit Penat baru heal gitu. Iya bukan sakit. Iya. Kalau penat, makanya. refreshing. Nah sekarang ini bahkan bukan cuman sakit yang pakai kata healing. Bukan cuman kata penat yang pakai healing. Lapar. Lapar pun kayak pakai healing Obel. warteg kali ya healing ya. Masa gitu kan agak aneh. Makanya itu kan kesel gitu. Mungkin aku membela Mbak siapa tadi orang Balma, tadi ya. Balma tadi ya. Dia tuh makannya bukan makan yang makan sehari-hari mungkin bro. Dia tuh yang makan misalnya makan ke resto. Iya, ada orang gitu. Maksudnya dia biasa makan di rumah. Mie instan, energen kadang-kadang. Self rewardnya itu banyak kan Bang. Oke. Iya, makan makanan fancy. Iya, makanan fancy, terus makan di luar itu bisa termasuk healing bagi beberapa orang. Oke. Karena itu sebuah momen makan di luar tuh sebuah momen gitu sih. Oke. Iya. Tapi memang benar tadi tuh definisinya sampai sekarang tuh kayak kata-kata ke Bali atau misalkan nginep tuh identik healing kayak kemarin ke Bali mau healing, padahal kan heal yang asli itu menyembuhkan gitu. Takutnya itu harusnya pakai kata refreshing gitu. Takutnya kan misalkan nanti generasi bawah denger Michael Jackson Heal the World dikira dunia tuh suruh ke Bali bareng-bareng kan. Udah mulai gak ngerti bang orang-orang bang. Maksud gue kan, oh maksudnya dunia sakit, gue pikir kita rame-rame ke Bali gitu loh ya kan. Itu dia. Berarti agak kurang pas ya kalau orang yang memang merasa sakit atau ada masalah mental, healing mungkin sedikit membantu. Justru benar, maksudnya kalau masalah mental justru benar pakai kata healing. Kalau kita buka puasa lama-lama bisa loh jadi healing. Ayo kita healing. Buka puasa healing dari kelaparan bisa sih. Benar. Enggak, maksudku gini. Kalau orang yang menggunakan healing nih cuma misalnya liburan nih ke Bali. Aku healing nih. Padahal dia mungkin memang punya masalah mental. Yang mungkin
ke Bali terus. Sembuh enggak duit habis sih memperkaya maskapai Anda gitu. Maksudku mungkin kalau orang yang beneran sakit atau memang wadidididiu healing ke Bali liburan itu enggak cukup mungkin ya. Harus diagnosa, harus psikiater dan lain-lain mungkin ya. Dan masalahnya juga ini Bang, kayak maksudnya sebenarnya healing tuh kayak makin lama kayaknya Gen Z tuh perlu lebih gitu. Maksudnya kayak kayak betul. Dulu nih mereka nginep di hotel sendiri tuh udah oke cukup. Lama-lama mereka harus ke Bali gitu. Lama-lama mereka harus ke Ubud spesifik supaya lebih tenang gitu. Dan nanti harus ada temannya untuk deep talk gitu. Nah sekarang nih Gen Z udah mulai banyak request ya. Melukat-melukat di pura, berenang-berenang pakai bunga mawar gitu Bang. Sumpah Bang. Serius lu lihat pasti kena. Gue takut nanti apalagi lama-lama ada yang gelantungan di pohon. Dan harus sarapan di kolam tuh gak? Iya sarapan di kolam. Iya. Tapi itu masih stadium yang udah lumayan Bang. Sekarang nih yang paling baru spesifik nih. lagi. Iya jadi kayak kita masuk ke dalam kolam gitu, ntar ada kayak beli-beli gitu kan. Nah kita keluar-keluar pakai bunga gini. Jering nggak belinya? Bukan beli kan, jering ya? Oke. Bukan lagi sulit melukat sekarang. Bareng Coki waktu itu. Lanjut. Intinya begitu. Spesifik ya, healingnya harus di sini. Melukat namanya sekarang ternyata. Melukat. Nah pas, jadi gue juga ngobrol sama orang Bali waktu itu kan. Dia bilang kayak, sebenarnya Bang Oza, melukat tuh udara dari lama banget gitu. Tapi kenapa sih akhir-akhir ini kok banyak anak Jaksel melukat terus diupload di Instagram gitu. Jadi maksud gue. Ini bukan yang di depan air terjun yang gini-gini, bukan? Beda. Bukan air terjun tapi memang kayak gitu Bang. Terus kayak. Ini gerakan yoga. Iya pokoknya zen gitu. Dan kayak mereka tuh diposting dan pakai cincin harusnya tuh nggak boleh pakai perhiasan gitu-gitu. Iya, berarti mungkin mereka tidak mempelajari lebih dalam. Cara yang penting postingan ya. Nah tapi maksud gue kayak tahun lalu healing di hotel tuh masih mengherankan. Sekarang healing kayak gitu tuh udah normal. Nah tahun depan takutnya ada yang kayak, di mana lo segitiga bermuda gue main galau kerjaan kan. Udah ngubur diri. Bahaya Bang iya. Di kuburan. Takutnya begitu sebenarnya gue. Nah itu kira-kira kapan tuh? Maksudnya iya sekarang semakin lama makin meningkat. Karena sekali lagi tadi aku bilang orang sarapan di floating boat aja itu udah aneh bro. Itu udah aneh sebenarnya kan. Orang makan ya. Ngambang itu gimana logikanya begitu maksudnya. Dan gak boleh bro makan di dalam air tuh gak boleh. Bukan gak boleh. Pencernaan nih gak sehat. Lebih pada bodoh kalau mereka. Itu aku yakin buat foto habis itu dientaskan lagi tuh. Makan di pinggir gitu. Kan makan nih gini miring gini. Gitu maksudnya. Sekarang udah lambah spesifik harus. Sekarang udah makin spesifik. Udah mulai masuk ke kultur-kultur. Padahal mungkin sekali lagi itu yang gak sakit-sakit banget. Atau bahkan gak ada masalah mental banget. Tapi dia ngebutnya, wah aku harus healing nih. Takutnya jadi manja nanti bro. Takutnya jadi manja, Jadi ada masalah dikit doang, digebrak guru doang. Wah melukat mana melukat. Bro zaman saya digebrak bro sama guru bro. Gak ada healing. Di rental PS doang healingnya. Harus main Winning Eleven. Itu dia. Takutnya jadi manja ya. Itu dia takutnya jadi manja tuh. Nah tapi misalnya, nah itu sebenarnya kita juga gak bisa salahkan kan. Coba tuh memang takutnya orang-orang melukat tadi memang sejujurnya di hatinya memang sedih gitu Bang. Memang ya kenapa sih gue emang. Ini sedih juga, ini ada artinya gak sih gitu. Mungkin di dalam hati. Sembuh gak sih gue ini udah jauh-jauh ya. Udah pakai kostum ya kan ya. Itu dia. Nah itu kenapa tuh dan sebenarnya healing yang maksudnya yang benar gitu. Misalkan kayak healing yang lu gemari atau yang masih bisa lu ngerti gitu yang kayak gimana Bang Hasan. Nah kalau gini bener nih, ini bagus nih. Oke. Predikat ya berarti healing ini kan predikat kata kerja ya. Predikat. Kita mau bahas subjeknya dulu, siapa yang butuh healing. Karena jangan-jangan kamu sebenarnya gak butuh healing. Kamu cuman stres aja. Dan stress is good gitu. Orang tuh punya stres tuh bagus gitu. Karena di level tertentu stres malah memacu kita untuk perform lebih baik di dunia kerja kayak karir kayak kita bisa kreatif tuh waktu kita lagi sepaneng banget. Ayo ngapain brainstorming. Nah stres tuh dibutuhkan sama manusia. Orang yang gak stres sama sekali itu malah bahaya. Dia gak ngembang. Karena terlalu slow juga Iya gak berkembang. Berarti lagu reggae bahaya berarti. Bikin orang terlalu slow. Reggae upbeat juga ada juga Bang. Reggae kencang. Apalagi substance yang dipakai. Waduh. Saya enggak. Es kelapa. Lanjut. Nah stres itu normal gitu ya. Kita harus
ngasih tahu ke orang-orang bahwa, woi, stres itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's okay. Tapi ada stres ekstrim nih, stres yang berlebihan yang kalau misal kita pulang ke rumah tuh kepala kita kayak pusing sampai sakit, bawaannya pingin marah, terus nggak bisa tidur karena mikirin kerjaan dan itu sampai ganggu kehidupan kita sehari-hari atau ganggu hubungan kita dengan teman kita udah nggak bisa diajak ngobrol lagi. Misalnya diajak bercanda, apaan sih bercandanya? Itu stres banget. Itu stres banget. Nah, itu bahaya tuh. Dan itu mungkin kamu butuh untuk healing. Ya, ini subjeknya dulu. Siapa yang butuh healing? Tapi ada bang, ada nih klienku nih. Ini saking banyaknya konten-konten psikologi, orang tuh sekarang ya bagus sih ya, gampang untuk mencari bantuan profesional ya. Tapi ada beneran klienku, dia konseling ke aku punya masalah yang menurut dia sangat berat dan aku tidak menghakimi ya. Cuman sabar. Dia nggak boleh sama orang tuanya kuliah di luar negeri bang. Oke. Terus dia merasa orang tuanya berniat mencegah dia untuk jadi sukses gitu. Karena menurut dia satu-satunya jalan untuk sukses ya udah kuliah di luar negeri kayak teman-temannya dia. Nah, karena dia nggak diizinin kuliah di luar negeri karena basically orang tuanya protektif gitu. Takut anak ceweknya nih kuliah di luar negeri. Ini aku bukan mau memasalahkan masalahnya ini sebenarnya kecil. Enggak, masalah bagi setiap orang beda-beda. Cuman kita tuh saking tidak terbiasanya dengan tidak mendapat yang kita inginkan. Sampai sekali kita gak mendapatkan yang kita inginkan, jadi masalah berat buat kita. Nah itu dari subjeknya dulu harus kita benerin nih cara berpikir. Woi, makanya aku bilang kan, the world is unfair gitu. Hidup ini emang gak adil. And deal with it gitu. Jangan semua berharap works gitu. Ada juga yang pingin buka bisnis roti. Jadi dia merasa sekali lagi ini bukan dia meremehkan. Tapi orang ini emang kebetulan lucu gitu. Karena dia merasa karirnya digagalin orang tuanya sendiri. Karena setiap dia mau bisnis somehow orang tuanya ngerasa bisnis anaknya ini gak bakal jalan. Terus disuruh bantuin tokonya orang tuanya aja. Udah aja kan toko kita aja nih gitu. Nah dia sepanjang hidupnya dia umur 33 tahun belum menikah gak punya teman. Dia ngerasa teman-temannya itu pada toksik karena suka ngomongin cewek gitu. Ini cowok nih ya. Mesti ngomongin selangkangan. Sekali roti dong dia ngomongin roti. Cewek mulu lo. Nih ada bakery baru di sini. Bisa dibikin selangkangan roti. Nah, yang menurutku ngeselin dia bilang, ini aku udah bisa bikin roti yang kualitasnya kayak Holland Bakery. Oke. Itu alasan gak punya temen kayaknya. Coba aku lihat Instagramnya. Wah aku kan selalu support bang. Gimana? Maybe dia punya potensi. Aku lihat Instagramnya. Aku lihat. ini kue di pinggir jalan. Yang orang beli karena kasihan gitu. Gitu. Tapi dia somehow punya keyakinan yang tinggi bahwa seandainya aku bisnis ini gak diganggu sama orang tua aku bakal sukses. Dan dia tuh gak tahu bahkan untuk membuka bisnis. Gak usah jauh-jauh ke bisnis. Untuk membuat roti kita laku, bukan sekedar enak, laku. Itu butuh skill menjual juga. Skill branding ya kan, marketing. Terus keberanian buat ngenalin ke orang lain. Tapi dia ngerasa dia bisa bikin pabrik roti sekelas Holland Bakery. Nah dia nyalah-nyalahin orang tuanya terus tuh. Terus aku tanya, loh emang kamu gak pernah negosiasi sama orang tuamu? Ya gimana, kita jadi anak kan gak bisa untuk ngelawan orang tua. Lah terus oke, tujuanmu kamu konseling ini apa? Ya aku pengen tahu jalan keluarnya gimana. Ya kamu ngomong sama orang tuamu bangsat. Ngomong kalau kamu ingin mengejar mimpimu. Tapi dia tuh keren loh bro. Dia bisa tetap pelan ngomongnya. Pasti dia kamu ngomong ke orang tuamu bangsatnya di pikiran. Tapi kadang ada kalau klien yang asik juga. Aku tampar juga. Nah terus aku bilang, nah tapi ada konsekuensinya kalau kamu memperjuangkan mimpimu. Bahwa kamu gak punya duit. Karena selama ini kamu gak sadar duit yang kamu punya ya dari jaga tokonya orang tuamu. Sudah pasti menghasilkan di situ. Sudah pasti menghasilkan dan dikasih sama orang tuanya. Tapi dia punya idealis, dia pingin berkarir di situ. Nah, kamu punya konsekuensi kalau udah berani ngelawan. Pak, aku pingin berjuang di sini. Jangan minta duit. Nah, dia malah mikir, lah tapi kan aku butuh modal. Exactly, motherfucker. Sabar.
Ini gara-gara Anda nih. Hei, abang-abang roti, ini gara-gara Anda nih. Iya kan? Maksudnya kan gitu, iya. Sorry bang. Roti ya. Terus jangan dikat nih biar. Ya emang bisnis butuh modal gitu. Dan kamu gak punya duit, maka kamu kerja dulu ikut orang. Jangan tiba-tiba bilang punya bisnisnya seenak Holland Bakery. Kecuali memang rotinya secara penampilan Percuma. Orang banyak bisa bikin produk hebat bang. Tapi kan untuk bisnis itu kan nggak cuma enak doang. Itu doang. Nah itu subjek dulu ya. Subjeknya nih harus dibenerin dulu. Bahwa nggak semua stres adalah masalah mental. Oke? Iya. Walaupun sebagian besar masalah mental diakibatkan oleh stres berlebihan dalam jangka waktu lama, intensitas yang sangat tinggi. Oke? Tapi kalau sekedar stres itu bagus. Oke? Yang kedua kamu harus memastikan bahwa memang bukan kamu nih yang kepalanya nih salah gitu. Pola pikirnya salah. Kamu merasa hidup tuh harusnya gini. Nah kebanyakan harusnya tuh itu harus dipotong-potong tuh. Harusnya Anda yang berubah. Benar. Karena kurangnya wawasan. Makanya kalau orang gak punya temen tuh kalau gak nongkrong. Resiko dia jadi orang freak tuh besar bang. Ini serius nih. Ini based on study nih ya. Kalau gak punya temen tuh kalau gak punya temen. Soalnya tadi abang-abang roti itu temennya ngomongin selangkangan. Dan dia merasa teman-temanku terlalu toksik. Ya pilihan Anda masih kalau ada nonton ya. Pilihan Anda ya ngacengan atau freak gitu. Bener. Tapi mending ngacengan ada yang ngasih tahu bro. Roti lu kayaknya kurang deh. Fungsinya teman kan itu bang. Ngasih tahu kita gitu. Ngasih tahu kita kalau perilaku lu agak aneh. Mending atau ya kalau dia khusus roti tadi kan dikasih masukan. Betul. Jadi dia sendiri yang ngerasa. Bener. Ini enak bro, banget. Masalahnya dia langsung mau ngalahin Holland Bakery loh bro. Masalahnya roti Paulus aja lo belum tentu menang. Ada roti Paulus. Misalnya rotinya emang enak banget pasti orang tuanya juga gue rasa kayak bener nih ini emang mantep nih kita coba mungkin kemana gitu kan. Ini biar adil nanti harus nyobain rotinya bro. Iya. Takutnya orang tuanya udah kasihan. Pak kayaknya gak enak. Udah kita suruh jaga toko aja. Si anaknya ngerasa digagalkan. Itu kayak dicoba. Kamu jaga toko deh. Gitu kan. Temen-temennya juga gitu bro. Dia kesini bawa roti gak enak terus nih. Kita ngomongin selangkangan aja. Udah ngomongin roti bawa roti yang gak enak tadi. Jadi pentingnya dia juga harus tahu. Muhasabah diri juga. Self awareness. Nah udah ya. Subjeknya udah harus kelar nih ya. Dia harus mawas diri gitu. Yang kedua baru predikat. Nah lalu apa healing yang terbaik? Tergantung masalah atau beban yang kamu punya. Ada yang kadang kamu cuma butuh teman yang benar-benar tidak judgmental, kamu didengarkan, kamu dapat emotional support, and you feel better. Ada. Tapi ada yang parah banget nih. Kejadian traumatis di masa lalu misalnya, kamu gak bisa move on dari sana. Ada apa sedikit, kamu langsung ke trigger dan kamu langsung kena serangan panik dan sampai kamu gak bisa nafas, and it's real. Nah kalau udah separah itu, maka healingnya bukan ke Bali dong. Bukan melukat. Bukan melukat dong. Bukan. Kalau udah sampai kayak gitu ya kamu butuh ke psikiater dan psikolog. Gitu. Iya sih harusnya, benar. Healing yang benar menurutku ya harus disesuaikan dengan masalahnya. Kalau emang masalahnya masalah mental serius, kayak yang anak-anak Gen Z klaim bahwa dia punya anxiety, dia punya bipolar, dia punya depresi. Itu masalah major tuh. Major loh. Bipolar tuh major banget. Kamu kalau tahu orang bipolar yang asli, woi kayak di neraka hidupnya bagi dia dan keluarganya. Kalau sekedar mood swing dari happy ke sedih, dari sedih ke happy, belum tentu bipolar. Nah, solusinya, healingnya kalau kamu punya masalah yang serius, ya benar-benar harus ke bantuan profesional dong. Mungkin kamu butuh obat, besar kemungkinan kamu butuh obat. Setelah emosionalmu lebih stabil dengan bantuan obat, kamu psikoterapi ke psikolog. Terapi ada banyak macamnya, ada CBT, cognitive behavior therapy, ada anger management, ada. Kalau obat juga ada. Obat tuh sangat penting bang. Cuman di sini belum sampai ke situ pengetahuan. Iya, dianggap aku nggak mau kecanduan obat. Tapi kalau orang-orang yang self diagnose biasa di Instagram tuh, itu kalau menurut Anda nih, itu beneran nggak? Maksud kayak orang bipolar
ini terlepas dari mental health, katanya kan ada yang menganggap itu, ada yang malu juga mungkin sakit mental health. Tapi stigmanya ya. Kalau orang coba tiba-tiba instastory kayaknya gue bipolar ya. Kayaknya dia kalau bipolar gak sempet instastory. Iya, kalaupun instastory mungkin teksnya dari huruf kecil terus caps lock, kecil lagi kecil, caps lock. Itu mungkin captionnya. Mungkin. Tapi gimana? Cukup bisa dipercaya gak sih orang-orang yang self-proclaim kayak gitu? Bisa dan tidak gitu. Tergantung bisa sama ada yang benar juga. Ya, Okay. Dilihat aja patternnya. Kalau orang ini nggak punya pattern, punya kecenderungan untuk mencari perhatian, attention seeking behavior gitu ya. Maka dia nggak punya ya track record kayak gitu. Terus tiba-tiba dia keluar-keluar nih di medsos. Aku gini. You need to pay attention. Itu temenmu kayaknya ada apa-apa tuh. Itu butuh bantuan tuh. Karena bukan biasa orang yang caper. Benar. Tiba-tiba dia kayaknya gue ada yang salah nih. Benar. Kemungkinan benar itu ya. Kemungkinan benar tuh. Dan kita harus secara aktif reach out ke dia. Untuk nawarin buat bantuan, untuk dengerin dia. If you need someone, I'm here. I'm always here. Aku ada teman kayak gitu juga. Jadi kalau dia cuma nge-tweet capek sama hidup apa, ya kalau capek di rest area istirahat dulu ya kan. Betul. Tapi dia udah nge-post kayak minum obat paracetamol gak usah. Just take 5.000 gram paracetamol gitu. Kalau itu saya gak langsung balas instastory, langsung saya samperin ke kosnya. Ya emang beneran something's wrong gitu. Mungkin kita harus, mungkin gara-gara ini Pak, ada yang self-proclaim gitu, padahal gak ada apa-apa. Jadi kalau ada yang beneran ada apa-apa, kita remehin. Iya, pasti gitu kan. Lu sosokan ngaku bunuh diri. Padahal udah di tengah real kan. Jadi lihat orang-orangnya dulu. Jadi gak semua orang yang self-proclaim itu pasti bohong, pasti ngada-ngada. Betul. Dan gak juga sebaliknya. Tapi safe position kita tuh kita ambil side di, anggap aja dia beneran. Karena mending dia caper, tapi sebenarnya gak kenapa-kenapa, daripada dia beneran kenapa-napa, tapi dia gak ngomong. Iya, kita gak peduli, itu bahaya. Jadi separah-parahnya ada menurutmu teman yang caper di medsos, anggap aja dia gak caper dan dia butuh bantuan. Coba reach dulu berarti ya. Reach out dulu aja. Nah terus aku mau jawab nih, self-diagnose nih. Self-diagnose itu emang ngeselin itu Bang Muslim. Karena tren terutama ya. Ini gara-gara congornya dia juga nih. Lu justru congornya dia gara-gara podcast dia bro. Ya gue kan overwork, gue ini overthinking. Itu kan jadi orang yang gak ngerti, ternyata gue overthinking nih. Kata Oja begini. Gak, emang ada yang gak paham kalau itu sarkasm ada. Pasti ada bro. Sama orang-orang di Twitter Bang ya. Ada pasti. Tapi memang kan K-popers. Maksudnya kan gak paham. Maksudnya K-popers gak ngikutin konten gue, pasti konten lain yang K-pop juga. Iya. Yang tentara. Oke lanjut. Gimana? Tapi memang Bang, maksudnya sosial media pasti kan sebenarnya berpengaruh terhadap tren healing tadi gitu. Bahkan kayak di misalnya kayak di TikTok gitu. Ada satu hashtag yang kalau kita buka tuh, itu trennya mental health gitu Bang. Maksudnya apa? Barcode kalau gak salah. Jadi kayak dulu ya, sekarang gue gak tahu. Dulu tuh kayak hashtag barcode tuh mental health. Pas gue sosial media harusnya gak berhubungan dengan mental health. Sosial media harusnya lu follow MLD Spot TV di YouTube dan follow MLD Spot di Instagram. Subscribe MLD Spot TV di YouTube dan juga dengerin MLD Podcast gitu. Iya juga. Nah, tapi menurut lu, smooth bahasan. Apakah kalau gak ada sosial media, kadar stresnya Gen Z ini segini gak? Karena pas kita masa-masa labil kayaknya ya ada sedih, galau, masalah sama orang tua semua punya gitu. Tapi kita gak ada yang kepikiran buat kayak hotel sendiri. Aku juga punya opini kalau soal ini. Kalau aku sih kayaknya gak sesetres ini. Kayaknya gak sesetres ini. Jadi karena gak tahu bro. Iya. Dulu kita stres itu ya stres. Mau dipukul guru, kalau kita ngikutin mental health, wah udah di rumah saya isinya korden semua buat guru kwitansi berdebah, guru akuntansi berdebah, gitu. Tapi karena kita dulu gak punya tempat begitu, akhirnya kita upgrade sendiri bro. Kayak anjir gue mau cerita ke siapa nih. Iya. Wah cerita ke bapak malah kita yang dibugul bapak. Paling ke kayak 2-3 teman terdekat aja kan. Ujung-ujungnya kayak ke circle terdekat doang. Dan kalau dulu kita cerita ke bapak, dipukul bapak gak bisa update story. Iya gak ada story. Justru kayaknya mungkin sekarang melihat orang. Gini misalnya ada yang masalahnya kecil. Tapi
dia udah nguploadnya stres dan lain-lain. Iya. Jadi dia tuh kan kayak gitu tuh emang bikin stres. Kayaknya itu bro. Exactly. Itu berpengaruh tuh. Itu sama kalau Yeah. kata almarhum Coki Pardede. Itu kayak teori orang tersinggung. Teori orang tersinggung. Dulu Iya, benar. dulu orang tersinggung itu muhasabah diri. Dia anjir kok gue doang yang tersinggung nih. Gitu. Tapi sekarang di sosmed misalnya ada Coki nih berdebah lu. Ada orang berdebah lu. Ente lihat. Loh kan memang Coki berdebah. Iya gitu. Begitu. Benar. Sama kayak healing mungkin. Iya. Loh kan ya wajar kalau gue stres gara-gara gak bisa kuliah di luar negeri. Iya. Dan sorry Bang, maksudnya sama kayak tadi tuh. Eskalasi juga terjadi Bang. Kayak misalnya mungkin 2 tahun lalu kayak sebatas mungkin dulu udah ada tuh misalnya kayak bapak gue tuh toxic banget. Tapi cuman ya udah 1 tweet, 2 tweet gitu karena tahun ini udah ada misalkan thread tentang bapaknya. Sampai ada capture-capturean chat sama bapaknya tuh diupload di Twitter gitu. Kita sampai tahu kayak wah avatarnya naik jet ski gitu. Harusnya kita gak perlu tahu itu. Enggak itu gak penting. Itu kan pribadi dia gitu. Emang lu gue juga gak mau orang-orang tahu avatar bapak gue di WhatsApp. Tapi avatar dia kita sampai tahu kan maksud gue. Tapi bapak ente naik jet ski gak? Enggak, dia avatar biasa foto. Iya. Jangan-jangan dia mau nunjukin bapaknya naik jet ski juga. Jet-ski liburan-liburan kayak anyar-anyar gitu Bang. Iya. Menurut ente pengaruh gak berarti sosmed? Menurutku sih media sosial bukan cuma berpengaruh ya. Tapi fungsinya media sosial itu kalau di sini sebagai amplifier. Kayak pengeras gitu. Kalau media massa, koran itu kan fungsinya untuk mengedukasi, untuk nambahin wawasan gitu ya. Menyebarkan informasi supaya orang yang gak tahu jadi tahu. Kalau di media sosial fungsi itu ada. Orang gak tahu jadi tahu, ya kan? Dulu gak ada orang tahu soal mental health, mental issue. Sekarang orang jadi tahu. Tapi fungsinya bukan cuma memberi informasi, tapi juga mengamplify. Mengamplify itu melipat gandakan gitu. Bahwa ini tuh sedekat ini loh sama kita. Ini tuh serawan itu loh, kita punya masalah juga. Coba kamu pernah gak malam-malam gak bisa tidur karena kepikiran sesuatu? Mungkin kamu punya overthinking. Itu semua orang loh Bang, basically Bang. Padahal rumahnya angker juga siapa tahu. Iya kan? Ya, semua orang tuh pernah. Kan pertanyaannya, lu pernah gak malam-malam gak bisa? Loh, semua orang dong pernah ya kan? Bangsat. Itu dia. Tapi gini, ya aku kalau misalnya gak bisa tidur, emang mikir. Tapi bukan overthinking. Ya kayak mikir malam dan bukan overthinking sesekali nggak apa-apa gitu ya yang penting ya. Tapi kalau tiap hari nggak bisa tidur dan emang bukan lagi karena setelah dapat musibah, misal orang tua kita meninggal atau ditinggal pasangan hidup atau punya penyakit serius, itu nggak apa-apa overthinking. Wajar. Wajar. Justru wajar. Iya, kamu punya overthinking ya. Berarti masih works nih sistem penyelamatan diri kita, survival kita masih works. Tapi kalau nggak ada, kalau ada penyebab signifikan, maka kamu overthinking, then it's normal. Dan kamu lagi di fase grieving misal. Fase berduka. Tapi kalau nggak ada penyebab apa-apa, tapi kamu overthinking almost every day, sampai kamu cemas, kamu sampai tangan dingin banget, gemeteran, takut gini-gini, ada kemungkinan kamu memang punya gangguan kecemasan. Nah kalau punya gangguan kecemasan, healingnya bukan ke Bali, sekali lagi bukan ke Bali. Jadi mohon maaf ada pemerintah Bali, mulai sekarang wisata Anda turun setelah episode ini tayang mungkin ya. Punchline-nya apa Bang? Apa? Punchline-nya bukan ke Bali, tapi ke Labuan Bajo. Tidak ya. Oke. Bukan ke Bali tapi mental health. Humor mental health. Lanjut ya. Bukan ke Bali tapi ya berobat kalau punya gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan tuh perlu di-treat, bener. Yang pertama, kalau tingkat keparahannya separah apa? Sampai punya serangan panik gak? Serangan panik tuh fatal banget loh. Yang sampai bisa gitu ya. Itu anxiety attack ya Bang. Pingsan. Panic attack itu sampai pingsan orang, kolaps bener-bener. Itu harus ready yang buat nafas gini, soalnya udah kacau semua tuh. Nah kalau kamu parah, maka kamu butuh ready stok obat. Gitu. Yang kedua, kamu harus melakukan psikoterapi. Ada tuh terapinya untuk mengurangi kecemasan terhadap apa yang kita takuti. Ada orang yang takut sama situasi sosial.
Ada kan? Ada sama social keramaian anxiety. dia takut. Iya, social anxiety. Saya juga sebenarnya ada ketakutan dengan keramaian. Apalagi 7 juta orang. Nah, benar. Setiap orang. Ramainya beda. Panik ketek kalau ada 7 juta orang bro. Di satu tempat. Exactly. Setiap orang pasti punya kadar kecemasannya. Tapi yang mana sih yang udah termasuk sakit, itu yang kita gak boleh self-diagnose. Kalau emang kita penasaran, ya udah sana ke psikolog. Dia bisa kasih tahu, oh Mbak kamu masih aman Mbak, tinggal gini ya, kamu aku kasih PR ya, kamu gini, tiap ada pemikiran gini, kamu gini ya, masih aman. Kalau udah serius, psikolognya akan ngerujuk, Mbak kamu kemungkinan ada gejala gangguan kecemasan, sana ke psikiater ya, untuk dapat treatment pengobatan, baru kembali ke saya lagi untuk psikoterapi nanti, gitu. Mungkin kalau yang gak parah-parah tuh, healing ke Bali itu masih tetap tidak ngaruh. Duit yang hilang. Dia ada orang Arab pada masalah dengan Bali sepertinya. Ada sentimen ya. Ada sentimennya. Tetap gak ngaruh. Apa sih? Mending ngobrol sama teman terdekat. Mending. Kalau aku disuruh ngasih pilihan, aku gak mau ke psikolog, ke psikiater gitu. Ya udah dah. Ngomong sama teman terdekatmu. Open up yourself. Curhat aja. Curhat aja. Tapi kan aku punya trust issue bang. Nah itu dia. Makanya ke psikolog. Karena psikolog gak mungkin kan mengkhianati kamu di belakang kan gak mungkin. Oh iya. Kalau ke teman mungkin punya trust issue. Iya bisa aja. Ya udah ke psikolog. Kalau ke psikolog gak percaya juga bro. Udah psikolog gak percaya, teman gak percaya, pemerintah gak percaya. Gimana? Ada orang yang gitu bro. Ada. Tapi kalau kita mah percaya kan bang. Percaya. Sama psikolog maksudnya. Udah gitu. Jangan begitu habis ngasih pemerintah kasih ke aku lagi. Tapi kalau ini ngaruh gak bang? Kayak misalnya tren deh kayak film, musik gitu. Misalnya kayak musik kan sekarang tuh mental health banyak bang. Misalnya kayak dulu pas gue sekolah tuh kayaknya gak ada ngomongin mental health. Jadi mungkin teman-teman kita juga gak ada yang kepikiran gitu. Kayak waktu yang zaman misalnya ngetren misalnya dulu The Upstairs zaman gue sekolah gitu. Ya gak ada yang mental health paling. Oh mungkin musik-musik sekarang juga mendukung orang tambah galau mungkin bener gak? Iya kayak misalnya kayak maksudnya bagus ya musik-musik yang bagus. Tapi kayak bagus. Takutnya ada mungkin orang salah tangkap atau kayak jadi kayak so relate gitu. Tambah galau bro. Orangnya pusing nih denger sore hari senja tambah kayak zaman dulu kan kita mau stres berdiri kayak gak kepikiran jadi gak kepikiran gitu Mega Skin anjir gak sempet ya musik-musik sekarang ya film juga kan film-film mental health kayak di Netflix kan beberapa tahun kemarin kan banyak tuh bang kan film-film tentang yang pokoknya tuh apapun ceritanya karakter utamanya ada masalah mental gitu. Euphoria apalagi gitu. Iya kayak misalnya kayak banyak banget. Ya kan 13 Reasons gitu-gitu. Ya kan terus kayak apa gitu yang pokoknya ada adegan mukul bapaknya sendiri. Terus out of context ya. Ada film yang sangat mental health oriented banget. Mental health is oriented banget. Tapi orang-orang jarang yang tahu. Namanya BoJack Horseman. Itu film animasi kartun kan? Orang kepala kuda. Itu setiap karakter punya masalah mental. Dan itu benar-benar digambarkan dengan akurat. Gak kayak film-film kita itu yang. soal mental health ya? Kartun Netflix kan? Iya. BoJack Horseman tuh pemeran utamanya dia punya borderline personality disorder. Yang cewek asistennya yang kerja manajernya itu workaholic. Workaholic yang sakit. Dan itu digambarkan benar-benar bagus, akurat. Menurutku itu malah yang film mental health beneran. Tapi itu yang gila tuh. Naruto juga mental health bro. Iya. Dia kan punya trust issue ke Sasuke kan. Sanji One Piece juga social butterfly sebenarnya karena dia kan banyak cewek kayak terbuka aja gitu kan. Dan Eren juga masuk akal kan dia mengambil keputusan buat rambling ya kan. Babidi juga kayak introvert Babidi. Dragon Ball. Babidi yang kecil. Ada Babidi bang. Yang mana? Dragon Ball yang simpen Bu dalam ini. Yang buat Majin Buu, yang menciptakan Majin Buu. Iya. Kok di Madura gak ada Babidi? Dragon Ball Madura gak ada Babidi. Dragon Ball Madura kayaknya disensor bagian Babidi mungkin karena kan babi, bang. Ada babinya di situ. Kita ditanya apa ya bang? Itu yang film-film berpengaruh gak sih? Berpengaruh gak? Karena kan, sorry ya, maksudnya 13 Reasons Why pada waktu itu dia ratingnya tinggi dan pecah banget dan dia setiap awal episode tuh ngasih himbauan bang kayak tolong ini jangan hati-hati gitu. Hati-hati ya nonton hati-hati. Tapi tetap aja masih nambahin persentase suicide di dunia malah bertambah. Padahal niatnya untuk mengurangi edukasi niatnya edukasi. Oh itu bro, relatable. Bener. Relatable. Menjadi pembenaran. Malah kayak begitu. Oke. Jadi masuk akal lah. Yang jelas fungsi media atau TV lagu itu sebenarnya niatnya baik. Niatnya. Semua kan di sini niatnya baik.
yaitu meningkatkan self awareness soal atau mental health awareness gitu, meningkatkan kesadaran kita soal ada loh ternyata nih masalah kesehatan mental gitu. Cuman efek negatifnya kalau ini dilakukan secara berlebihan. Plus di netizen Indonesia yang emang suka exaggerating things gitu, suka melebih-lebihkan. Jadinya konsekuensinya ya emang ada orang yang terbantu, banyak orang yang terbantu yang ternyata sadar, oh ternyata aku ini punya masalah, ya kan. Ada juga yang menunggangi tren ini untuk kepentingan mereka. Salah satunya kepentingan untuk mendapatkan perhatian atau mendapatkan engagement di dunia selebritis misalnya. It's true. Aku bisa melihat mana yang emang ini keperluan engagement, mana yang real. Kelihatan gitu. Iya. Karena emang secara diagnosis tuh jelas simptomnya apa. Dan gak bisa kita tanpa merasakan terus kita bilang bercerita seakan-akan kita punya. Kelihatan kalau bukan. Kalau tidak mengalami itu beneran. Oke. Berarti kelihatan sebenarnya mana yang self diagnose, mana yang memang beneran tuh bisa kerasa ya Bang. Sebenarnya buat para profesional mungkin bisa kelihatan. Buat para profesional ya. Kalau kita sendiri mah kita yang judging nanti. Iya betul. Iya bener sih ya. Wah, kalau healing ini masuk gak bro? Ini kalau healing yang sekarang ya selain jalan-jalan ada healing ngancur-ngancurin barang, tau gak itu? Nggak tahu gak itu? Yang TV berapa 100.000, blender berapa. Itu pinter banget ya. Yang bisnis pinter banget dia yang buka tuh. Dan kayaknya aku gak tahu itu rame apa enggak ya. Maksudku apakah itu works? Atau saat itu doang? Sempet rame. Oke, kalau soal kemarahan ya. Oke, ada masalah mental atau gangguan mental yang berhubungan erat dengan kemarahan. Oke. Ada beberapa tuh. Ada intermittent explosive disorder. Orang yang meledak-ledak padahal pemicu kemarahannya kecil banget. Tapi meledak. Ada borderline rage. Itu kemarahan yang dimiliki orang punya gangguan borderline personality disorder. Marahnya gak setimpal dengan penyebab marahnya. Nah, itu kan ada masalah dengan kemarahan. Sebagian orang punya solusi, sebagian pemikir psikologi zaman dahulu ya, emosi ini harusnya dikeluarkan dengan cara yang efektif atau yang tidak destruktif. Ya misal olahraga, tinju, ya kan. Terus ngancurin barang yang udah didesain untuk dihancurin, itu produktif. Tapi ada juga aliran psikologi yang percaya bahwa itu malah berbahaya, membuat kita terbiasa ngancurin. Begitu kita gak punya duit, dihancurin nanti. Barang TV beneran, rumah beneran bro. Barang tetangga. Mamanya kaget, kenapa TV? Healing. Iya. Soalnya itu kayaknya beneran. Soalnya kan gini, menurutku beberapa, gak cuma orang yang punya masalah mental serius mungkin. Kadang orang tuh kalau marah kan banting HP. Biasanya cewek-cewek kan. Iya. Dan HP-nya harus iPhone kayaknya bro. Bener bro. Karena kalau cewek kalau marah bantingnya iPhone tuh kayak ini marah banget nih. Iya. Marah banget. Tapi kalau HP Cina gitu Iya. Dasar cowok bangsat. Kayak seberapa marah. Masih bisa kita debatin kayak ya bukannya bangsat, masih bisa kita. Tapi kalau iPhone jedar. Iya benar. Jadi ya mulai sekarang mungkin Steve Jobs ya mungkin ya mulai pada pegawai Steve Jobs bikin iPhone yang khusus cewek-cewek. Kayaknya gak cuma di Indonesia ya, di luar dunia, masalah dunia kayaknya. Iya, emang itu masalah sedunia sih. Emang mental health di kita kayaknya benar-benar diseriusin banget gitu. Apa karena baru tahu, jadi ya kayak baru tahu. Lagi kaget. Baru kenal. Iya, baru kenal. Dan ngasih sense of uniqueness. Dan setiap orang suka dapat perhatian kan, memiliki keunikan kan. Orang jadi, apa? Emang itu apa? Ada bahasa. Kalau semakin susah penyakitnya kayaknya keren gitu. Lu kenapa? Borderline personality disorder. Kayak sekarang tuh. Padahal itu ngeri banget. Lu kenapa? Stres. Stres banget. Iya, semua orang mah stres. Itu benar sih Dang. Nah itu dapetin. Apa ADHD itu apa? ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Lu kenapa itu? Kenapa lu ada masalah apa? Gitu. Sekarang kayak misalnya. Bahkan udah gak menarik lagi. Misalnya kayak lu deketin cewek kayak zaman dulu. Pamer harta gitu. Atau pamer otak tuh udah kayak. Apaan sih lu? Sombong konteksnya. Tapi kalau lu cerita 2 menit kayak. Sebenarnya dulu tuh aku dipukul sama mamaku gitu. Langsung cewek tuh kayak. Wah. Hotel mana kita langsung begitu bang. Seakan-akan gitu. Malah terangsang dia. Iya maksudnya kayak. Sekarang tuh kayak begitu. Kayak seakan-akan. Topik yang menarik mungkin. Dan kayak. Sekarang tuh. Unik tadi. Iya. Maco adalah.
berani memperlihatkan sisi sensitif kita ke lawan jenis gitu. But secara psikologis emang showing vulnerabilities itu bagus loh ya. Itu bagus memang. Bagus ya untuk menjalin trust. Ya, karena kita gak suka sama orang yang terlalu gak punya celah gitu. Iya, cuman kalau baru pertama ketemu. Dan kadang dijadiin senjata bang. Kayak misalnya memang broken home. Tapi aslinya udah move on sejak SD gitu. Udah lepas ya. Atau broken home tapi padahal orang tuanya masih sangat-sangat mencintai dia. Sering ketemu. Giliran di bar kayak... Jadi anak broken home kayak gue tuh kadang berat sih. Iya. Nah gitu mas gue. Ya kalau itu kan topik yang menarik. Itu topik yang menarik. Berarti kan dia menunggangi isu kesehatan mental demi kepentingan pribadi. Untuk misal bisa dapet cewek gitu kan. Ya kan. Padahal sama kita tadi untuk engagement kan kepentingan pribadi. Benar, kepentingan pribadi. Padahal konsekuensinya adalah orang-orang yang beneran sakit. Nah itu diremehin sama orang lain. Atau orang-orang yang beneran sakit akhirnya mau speak up nih malu. Gitu. Oh ternyata banyak ya influencer yang kayak gitu dan dia gak apa-apa, gak perlu ke psikolog. Dia bisa healing ke Bali. Oh berarti aku ke Bali juga. Tapi dia gak punya uang nih misal. Influencer dapat duit di endorse. Gitu. Betul. Nah kasihan orang yang beneran sakit. Aku tuh selalu kesel sama orang-orang yang ala itu. Karena kasihan orang yang beneran sakit. Kayak misal borderline personality disorder. Itu gangguan yang sangat menyiksa bang. Sangat amat menyiksa. Emosional dirinya tuh selalu naik turun, meledak-ledak. Identitas dirinya aja bisa berubah-ubah. Kadang dia kepingin ini, tiba-tiba dia gak kepingin ini lagi. Dia pengen karir yang lain, dia pengen nyobain ini. Begitu udah tercapai dikit, enggak kayaknya ini bukan passionku. Hidupnya tuh susah. Karena dia sendiri. Impulsivitasnya, terus marahnya, ketergantungannya terhadap orang lain. Tapi tiba-tiba dia ngusir orang lain. Dia membuat orang-orang di sekitarnya benar-benar kesel loh sama dia. Iyalah. So ini kan gangguan yang membuat kamu menjadi ditinggalkan semua orang. It's actually scary gitu. Punya masalah gangguan mental kayak gini. Kalau misalkan kan di sosmed kan ada yang kayak gitu, ada juga yang misalnya dia oversharing jadi lama-lama orang juga misalnya sebel atau misalkan iri gitu bang. Misalnya ada gak sih? Ada orang yang iri sama orang punya gangguan? Enggak bukan. Ini lain kayak misalnya. Yang oversharing biasa. Oversharing misalnya kayak misalnya tahun lalu kan work from Bali itu bener-bener tinggi banget bang. Work from Bali itu semua orang pengen work from Bali. Terus dia nge-share terus kayak wah pagi kolam, siang ladang apa segala macem gitu. Irinya tuh iri sama healingnya. Iri sama dia enak di Bali. Kita di kantor tuh di Jakarta gitu kan. Nah ada gak sih si yang orang yang sharing mulu ini itu apa adalah misalnya medisa apa emang kayak gak ada itu emang brengsek aja gitu orang. Yang titik. Biasanya kan naik motor samping sawah begini. Kalau di Bali gitu. Pakai helm. Gak ada kacanya. Helmnya gak ada kacanya, kacamata hitam gitu kan. Atau enggak laptop sama es kelapa muda nih pantai gitu. Nah gitu-gitu tuh. Berarti dia tuh nontonin bro, begitu-begitu bro. Memang researchnya gokil. Beberapa orang-orang yang. Iya. Jadi Oza nih hidupnya stres juga sebenarnya. Karena harus lihat kealayan orang bro. Maksudku kita kan kalau lihat ini. Dia malah tahu hashtag apa. Bang Oza nih kalau di tapi itu kan alay-alay yang kita juga ngelihatnya maksudnya kayak mungkin agak delay bang. Pas kita lihat nih itu normal gitu. Setelah 2 minggu. Sebenarnya itu norak juga kemarin. Karena kayak gitu. Alay delay bang. Alaynya agak delay. Berarti dia followingnya emang aneh-aneh. Ya makanya temen dia kan yang aneh-aneh. Brandingnya kan kesel aja. Nah Bang Oza tuh bisa bahaya juga. Dia lama-lama kesel sama semua hal. Itu ada susah loh nanti nemuin sesuatu yang Bang Oza suka. Nah itu dia bang. Akhirnya nanti Bang Oza mau suka sesuatu, ini aku norak gak ya gitu. Takutnya orang malah nyerang dia juga. Karena dia biasa ngomenin ini, ngomenin ini. Dia ke Bali diem-diem dia. Udah setara. Pakai kupluk. Sama floating dong. Malu dia bro. Makan di sini. Dia takut. Iya sih benar-benar. Nanti kalau ke Bali bilang apa ke teman-teman? Ke Afghanistan aja. Biar gak dicari. Iya takutnya dia mau dia butuh. Ini kan gua kata-katain. Masa gue melakukan ini. Akhirnya dia gak bisa refreshing. Bro, dia kalau stres gak bisa healing. Dari tadi ente yang stres bro. Aku jawab pertanyaannya Bang Oza ya. Yang tadi ada motoran. Orang pamer itu bang. Iya pamer gimana tuh. Dia bisa beneran sakit apa enggak. Kalau aku ini benar-benar opini ya. Jangan diambil sebagai pandangan dari sudut pandang psikologi ya. Opiniku. Aku tahu orang yang beneran sakit tuh biasanya. Punya tenaga tuh terbatas banget. Ya, orang yang punya masalah mental serius tuh bahkan ya. Untuk turun dari kasurnya.
dan ngambil obat atau ngambil makan, itu dia gak punya tenaga. Like literally loh Bang. Gak bisa. Ada orang yang, ayo kamu butuh makan. Ayo gini, dia gak bisa. I don't have any energy left. Karena orang yang punya gangguan mood, misal gangguan depresi, itu badannya dia benar-benar mengamankan energi dia semuanya untuk bertahan hidup doang. Semua yang gak esensial, seperti makan, itu kurang esensial. Hah, makan gak penting? Kurang esensial, karena gak makan sekali 2 kali masih hidup. Jadi badannya hanya menyisakan energi ke yang benar-benar menentukan survivalship-nya dia. Kayak udah benar-benar gak ada tuh energi untuk lari-lari, berenang, jalan, naik motor, selfie. Kebanyakan orang yang masalahnya benar-benar parah, dia nganggap everything is meaningless gitu. Nggak ada artinya, apalagi fame, apalagi orang lain tahu soal apa yang aku lakukan. Nah, aku nih hancur banget, ngapain aku butuh orang lain tahu? Orang lain bayar berapa bisa dapat hiburan melihat penderitaanku? Biasanya mereka sehancur itu loh pikirannya. Iya, benar. Makanya kalau aku agak aneh sih ngelihat orang-orang yang kayak gitu. Kayak agak curiga-curiga dikit gitu. Iya, benar. Tapi kan kita lebih baik husnudon. Reach dulu ya. Reach out dulu. Kayaknya dia emang beneran ada apa-apa. Begitu ketahuan enggak, jambak baru setelah itu. Langsung dijambak. Bisa disentil tengah. Jangan bikin kepikiran lah. Iya. Nah kalau di sekitar lu Bang, atau misalkan di Madura dulu gitu. Ada gak sih orang healing atau flexing gitu? Di Madura adanya orang fishing alias nelayan di Madura. Tapi misalkan healing untuk menghindari sesuatu gitu Bang Hasan. Berarti itu masih di batas wajar lah. Misalnya dia memang dia cabut ke Bali untuk menghindari misal di sini mungkin sebenarnya kayak menghindari masalah ya. Kayak misalnya pacaran lagi parah nih, beneran healing ke Bali gitu. Justru itu aku pernah buat konten sendiri tuh di YouTube, salah kaprah soal self love dan healing gitu. Nah, ada sebagian orang yang healing untuk menghindari, bukan menghindari masalah ya, belum tentu masalah, menghindari sesuatu gitu. Iya. Sedangkan sesuatu yang kita hindari itu biasanya tetap ada. Jadi waktu kita balik nih dari Labuan Bajo, hadapi lagi. Masih ada nih. Nah, bos Anda masih brengsek. Masih brengsek gitu. Teman-temannya masih suka julid. Malah tambah iri. Bangsat dari Bali. Exactly gitu. Nah, banyak orang yang punya masalah mental yang gak serius banget ya, yang masalah ringan atau sedang, itu karena dia tidak tahu gimana caranya menyelesaikan masalah. Jadi cara berpikirnya nih udah kacau gitu. Contohnya aku punya masalah di kantor. Aku nih kerja kok selalu disalahin terus sama atasan. Kenapa kok kurang terus hasilnya? Harusnya yang muncul apa? Mungkin penyebabnya adalah harusnya apa? Misalnya kurang disiplin. Betul, saya aku kurang disiplin, kurang kritik, kurang kompeten ya kan. Nah kalau mereka, aku ini punya masalah di kantor, aku selalu dituntut kurang. Menurut mereka masalahnya adalah bos saya toksik. Iya. Nah, circle saya di kantor orang yang malah orang lain. Nah, itu pemikiran yang tidak efektif, Bang. Walaupun emang bosmu toksik, tapi pergi ke Labuan Bajo tidak membuat bosmu tiba-tiba insaf. Iya, benar sih. Iya kan? Jadi penyelesaian masalahnya kalau ketemu orang toksik, ya harus dihadepin. Orang toksik tuh harus diasertifin nih. Bos, aku respect sama kamu sebagai atasanku, tapi kalau mau memberikan aku saran, masukan, tolong gunakan bla 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 bla. Karena waktu kamu begini, bos, aku merasa bla 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 bla. Iya. Itu asertif. Bos bisa nggak kalau next time bos ngasih aku pekerjaan, jangan terlalu mepet bos, karena aku punya masalah kecemasan. Kalau kamu ngasih aku pekerjaan di H-3 jam, otomatis aku nggak akan bisa kerja optimal. Nah, asertif itu salah satu solusi untuk masalah bos toksik. Iya kan? Jadi masalah diselesaikan dengan masalah diselesaikan dengan problem solving yang mendapatkan tujuan yang kita mau. Tapi kalau ada masalah, ini harusnya di problem solving di sini, dia ke Labuan Bajo. Waktu balik tetap ada Bang masalah ini Bang. Gitu. Dia bahkan gak mau Bali contohnya Bang. Arabik anti Bali gitu. Tapi emang jujur aku gak pernah liburan sih orangnya. Gak pernah. Itu dia. Dia pusing ngadepin orang-orang tadi. Banyak. Oke, jadi memang masalah-masalah kayak gitu diri sendiri dulu kadang-kadang. Daripada nyalain. Sekarang kan orang apapun masalahnya, lu kurang piknik. Anjir, itu komen-komen orang-orang di Instagram. Baperan kurang piknik. Terus ada temenku yang aku bilang, apa hubungannya sama piknik? Aku kan gitu kan.
Lu iya bro, lu gak tahu aja. Ini tuh karena lu kurang piknik. Iya. Bukannya dikasih argumen malah diyakinkan. Iya. Nah kalau lu Bang, lu pernah misalnya kayak orang ngomong kayak, Bang gue tuh healing gue tuh nonton konten lu Bang gitu. Nonton lu bercanda lu itu healing buat gue gitu. Pertama aku cukup terkesan dan terheran-heran juga. Gitu maksudnya aku berterima kasih anjir ternyata orang terhibur. Biasanya kalau ketemu langsung. Bang terima kasih Bang lu udah ngibur gua kalau dia kerjanya apa. Siap-siap. Tapi ya di sisi lain ya kadang ada beban juga. Siapa yang menghibur saya? Siapa? Dia tribut kepada Coki. Saya pakai nada dia ya. Iya benar. Jadi ya masalahnya kita bersyukur kalau ada orang terhibur. Orang terhibur sama konten yang kita. Bahkan mungkin dia gak jadi stres. Ya, tapi ya paling permasalahan komedian adalah siapa yang menghibur kita? Iya. Exactly. Siapa yang menghibur saya? Ente kalau tahu di history YouTube-ku tuh gak ada tontonan komedi bro. Iya. Tontonanku tuh Smackdown gitu. Nat Geo. Iya. Kemarin WrestleMania tuh ya. Iya, Nat Geo, Smackdown gitu-gitu. Karena anjir ini hiburan gue apa? Karena gini, aku kalau nonton komedian lain tuh bukannya gak lucu. Iya. Tapi malah membedah kadang-kadang. Analisis ya. Iya, Panji stand up gini. Ini harus, kalau aku bisa bikin materi kayak gini. Gitu. Malah kerja ya. Iya malah kerja bro. Makanya komedi nonton penjara di luar negeri gitu. Smackdown tuh Smackdown yang lama atau lu sampai sekarang masih ngikutin Smackdown Bang? Enggak, aku nonton yang lama-lama. Yang zaman dulu. Ya, karena seru bro. Itu enggak tahu. Apa? Bangsat. Ini ente emang nonton Smackdown di La TV enggak? Dulu pas ada. Jadi ya Stone Cold. Oh iya, dia lahiran 91. Iya, yang habis Smackdown ini komedi tengah malam. Nah, makanya dulu kan pas zaman itu kan zaman kita sekolah kayaknya. Benar. Nah, dulu tuh jarang kasus mental health tapi banyak anak kecil meniru Smackdown kemana. Artinya kan dulu banyak. Patah leher. Itu sebenarnya mental health juga bro. Dulu banyak itu. Jadi memang berpengaruh pasti trennya. Dan aku dulu salah satu yang pernah lompat dari tangga bang ke kasur salto. Boy. Jeff Hardy jagoan biasanya kalau gini-gini bang. Jagoan Hardy Boys nih. Ya sebenarnya kita ada masalah mental juga. Iya, tapi beda penerapan gitu ya. Dragon Ball. Bener gitu ya, bener. Oke, ya itu sih kalau komedian sih cukup senang sih kalau apalagi orangnya ngomong langsung. Iya, misalnya dia pekerja apa yang out of nowhere penjaga pom bensin di Jawa Tengah di rest area tuh bang, gue makasih bang udah menghibur. Wah, itu yang membuat kita tetap berkarya selain uang sih. Iya benar. Nah ini boleh nggak disampaikan ke Bang Coki? Bang Coki, dia tuh butuh makna dalam pekerjaan. Dia kasih butuh, itu makna. Dalam masalah mental, makna tuh bisa jadi antidotnya, obatnya. Coki. Kenapa kamu melakukan yang kamu lakukan? Banyak ternyata orang yang mentalnya terselamatkan. Dia tuh juga, ya itu mental orang terselamatkan. Mental sendiri. Dia sendiri tidak. Tribut tuh Coki. Ya jujur dia tuh seneng juga bro. Dia tahu ada orang yang terhibur pada saat kita kena kasus babi kurma kan kita mundur waktu itu. Dia tuh sedih lihat apa namanya kayak orang bang kapan konten lagi, kapan berkarya lagi gitu. Dia tahu hal itu tapi kan ada substance lain yang JC Pinkman. Salah aku. Udah kayak Walter White. Mr. White. Walaf lah Mr. White. JC Pinkman sih. Ya itu kayak nonton Breaking Bad. Iya tahu. Itulah JC Pinkman adalah Coki. Iya. Iya benar ya. Tapi emang itu bener bang, apa komedi itu ada terapinya. Even di rumah sakit jiwa tuh ada sesi komedi terapi. Buat orang-orang punya masalah mental terutama depresi dan gangguan mood lainnya yang sedih. Iya. Karena emang ngelihat komedi ngebuat kita ketawa itu ngeluarin hormon dopamin, oksitosin yang jadi obatnya. Itu diapain maksudnya nonton video ya gitu? Ya udah nonton komedi, ketawa-ketawa. Ketawa itu mengobati. So healing aku lebih setuju. Nonton MLB. Nah itu dia. Jangan lupa tiketnya di deskripsi di bawah nanti. Jadi healing itu tertawa serius ya. Mending healing lewat nonton komedi dan ketawa-ketawa. Apalagi nongkrong sama temen. Terus kalian ketawa-ketawa. Itu udah healing ya. Itu lebih baik.
Daripada dan gak harus di La Brisa Bali kan. Daripada staycation. Oke. Ini ketawa-ketawa sama temen tuh gak harus di La Plancha. Gak harus sambil bisa di abnormal Kemang bisa juga. Ini serius nih soal staycation ya. Ini beda lagi. Soalnya tadi Bang Oza bilang staycation tapi dia maunya sendiri. Nah ini penting banget nih. Sendiri biasanya kontraproduktif. Counterproductive sendiri itu. Justru waktu kita punya masalah di kepala atau di dada kita tuh harus ngomongin. Dan itu yang ada di kepala kita kan lagi kacau. Dan kita tuh harus ngomong supaya dilurusin. Kan kalau kita ngomong ke orang lain, kitanya gak nyambung, orang lain, kita kan dipaksa untuk menata omongan kita. It means kita dipaksa menata pikiran kita. Jadi justru dengan ngomong ke orang lain, kamu tuh benar-benar lagi menyembuhkan dirimu sendiri dari pikiranmu yang awalnya kacau. So staycation sendirian itu menurutku counterproductive. Kecuali bagi orang-orang yang emang highly introverted gitu ya. Highly introvert banget dan dia udah kerja ketemu orang terus itu oke. Tapi kalau buat orang yang bahkan extrovert, yang dia butuh adalah ngomong heart to heart ke temannya atau ke pasangannya, ke orang tuanya gitu. Jangan staycation sendirian lalu menyendiri besoknya berharap everything will be okay. Enggak. Dan kalau sendiri bukan cenderung malah wah aku nih memang gini, wah malah tambah kepikiran lagi. Kepala, exactly, gak boleh staycation sendiri. Bukan berarti harus staycation sambil TikTok dengan lawan jenis. Bukan, benar-benar. Bukan berarti ya. Iya. Kadang juga suka ada yang ini Bang, misalnya staycation kayak lu kemarin ngapain lu staycation sendiri gitu. Pas lihat main micet di dalam kan itu udah bukan healing lagi menurut gua konteksnya kalau kayak gitu apalagi kan. lihat di Instagram banyak postingan yang kurang asik. Tapi emang yang asik kalau kita mau lihat postingan di mana? MLD Spot kalau di Instagram. Kalau YouTube MLD Spot TV. Kalau Spotify MLD Podcast. Berarti detox medsos itu gak berlaku. Kalau kita nonton yang bagus medsosnya. Minimal lu detox medsos, misalnya lu gak apa-apa diaktif Instagram tapi di browser lu tuh pertama MLD Spot Instagram dulu. Sebelum Google. Memang followingku cuma satu ya. MLD Spot doang. MLD Spot doang gitu. Nah makanya berarti intinya sebenarnya itu Bang ya, kita tuh gak boleh self-diagnose dan sebenarnya healing selama di batas yang wajar dan memang berguna bagi ini kita sebenarnya gak masalah gitu kan. Ya yang masuk akal lah. Yang masuk akal. Dan harus tahu juga dia memang sakit apa enggak gitu. Kalau sakit ya healing ya kurang ya cari. Healingnya juga yang tepat. Jadi kan simple ya, ini simple sebelum kita tutup ya. Kalau kamu emang butuh healing, kamu harus tahu, harus memastikan. Emang aku ini lagi punya masalah atau aku yang emang kurang referensi. Kalau kehidupan memang ada stres gitu ya. kurang terlatih. Pertama harus tahu dulu bahwa emang ini punya masalah serius. Kedua, baru menentukan oke, aku butuh healing. Ketiga, healingnya metodenya apa. Nah, memilih metode harus lihat sama masalahnya apa. Kalau masalah mental serius, apalagi yang udah punya gangguan mental tertentu, healingnya adalah ke psikolog dan psikiater. Kalau enggak, masih belum parah, healingnya bisa dengan ngobrol sama teman, deep talk sama teman, open up to others gitu. Dan jangan takut orang lain akan mengkhianati kamu gitu. Karena selama kita takut orang lain mengkhianati kita, ya sampai kapanpun kamu akan bilang kamu punya trust issue. Obatnya apa? Try it. Gitu. Seleksi, coba ke orang yang benar-benar worthy sepertinya kayaknya orang ini bisa dipercaya. Try. Karena kita gak bisa tahu orang ini beneran bisa dipercaya atau enggak sebelum kita percaya. Coba aja cerita dulu. Coba aja. Diskusi dulu gitu. Iya gitu. Dan kalau orang yang masih maksa-maksa healing di Bali mungkin ini bisa ganti kata lah Bang, refreshing. Enggak, kalau mereka maksa aku mau healing. Mungkin ini bro, padahal ya masalahnya berat dan mengira Bali solusinya mungkin klub-klub di Bali mulai harus bekerja sama dengan mental health. Jadi di tengah-tengah misalnya lagi di Double Six Beach Bali, tiba-tiba lagi gini-gini langsung ada ente bro. Kayak yang radio itu gak? Ya sekarang kita ada. Tapi langsung ente. Hidup ini memang berat bro. Jadi bro. Supaya kebaca Bang mana yang emang mental health-nya bermasalah. Anjir kan memang bukan ini obatnya.
Letakkan botolmu, pergi ke konselor. Bagus, kenapa letakkan botolmu? Tuh pun botolmu. Letakkan botolmu, pergi ke konselor. Itu keren sih buat slogan-slogan. Bagus ya. Letakkan botolmu, pergi ke konselor. Oke, terima kasih Bang Hasan Atskari, Bapak Tutan Muslim ya. Semoga semua yang menonton mental health aman lah pokoknya. Thank you. Semoga aman. Kalaupun gak aman, jangan ragu cari bantuan. Oke, terima kasih semua Sobat MLD. Jangan lupa sekali lagi di subscribe di YouTube MLD Sport TV, di follow Instagram @MLD Sport dan dengarkan di Spotify-nya MLD Podcast. And get yourself inspired by MLD Sport.